berjumpa kembali dalam kanal Sabda Utama yang berisikan midras, pengajaran, renungan dari firman Tuhan. Adapun tema kali ini mengambil judul Menolak Kecerdasan, Memuja Kebodohan. Bacaan yang menjadi dasar permenungan kita terambil dari Mazmur 119 ayat 97 sampai 100. Saya bacakan terlebih dahulu teks firman Tuhan tersebut. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Demikian bacaan dasar dari Mazmur 119 ayat 97 sampai 100 yang menjadi dasar permenungan dan pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Saya awali dengan sebuah kisah yang masih saja saya ingat dan kenang ketika saya masih sekolah teologi di Yogyakarta. Pada waktu itu saya terlibat dalam sebuah kegiatan persekutuan doa di salah satu sudut kota Yogyakarta, di pusat ekonomi, di mana orang biasa membeli makanan dari bakpia dan sejenisnya. Nah, dalam persekutuan rutin tersebut, ketika saya masih kuliah, saya berkenalan dengan hal-hal yang bersifat eksorsisme atau pujian, penyembahan, hal-hal yang bersifat intimasi tentang Tuhan selain belajar tentang ilmu teologi. Nah, ada pengalaman yang menarik ketika saya masuk dalam persekutuan doa tersebut. Saya ketika itu sedang dilakukan pujian, penyembahan, lalu saya pamit sebentar keluar untuk membuang air kecil. Setelah saya balik lagi, saya mengikuti kegiatan tersebut sampai selesai. Setelah selesai dan dalam perjalanan pulang, saya diberi sebuah informasi bahwa ketika saya tadi sedang keluar sebentar, ternyata saya ada yang mendoakan, dan isi doanya itu menurut saya sangat menggelitik. Karena apa? Karena doanya adalah ditengking roh kepandaian, ya, karena mungkin saya tahu adalah salah satu siswa teologi, ya, mungkin dianggapnya yang namanya kepandaian itu adalah sesuatu yang tidak baik, najis atau tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga seseorang harus mengosongkan isi kepalanya dan tidak memerlukan kepandaian. Nah, kalau kita membaca teks kitab suci, terutama kitab Amsal dan juga tadi Mazmur yang kita kutip, justru yang disebut dengan kepandaian, hikmat, akal budi bukanlah sesuatu yang harus dijauhi ataupun sesuatu yang harus dibuang dan dihilangkan. Jika memang benar bahwa hal yang bersifat akal budi, logika, rasio, kecerdasan adalah sesuatu yang salah, sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak penting untuk dipakai di dalam keimanan, mengapa di dalam Amsal dipenuhi dengan kata-kata agar kita untuk mengejar hikmat dan kepandaian? Kita ambil contoh saja Amsal pasal yang pertama ayat 2 sampai 4 dikatakan demikian: untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Bahkan kalau kita baca pada Amsal 1 ayat 5 dikatakan, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Perhatikan kata-kata hikmat yang dalam bahasa Ibrani-nya hokmah, didikan yang dalam bahasa Ibrani-nya musar, kata yang bermakna binah, ya,
Binah ini juga kadang-kadang diterjemahkan sebagai pengetahuan. Lalu pandai dalam bahasa Ibrani haskil di sini. Lalu kebenaran, sedek, keadilan, mispat, kejujuran, mesyarim. Semua kalimat tersebut disejajarkan dan disetarakan dalam satu kalimat, dalam satu ayat. Tidak ada stratifikasi hierarkis yang bersifat dikotomis, apalagi saling dikonfrontasikan, dinegasikan, sehingga seolah-olah antara kecerdasan, kepandaian, kepintaran, pengetahuan, keadilan, kebenaran ada sesuatu yang kontradiktif. Justru disetarakan semua tersebut. Perhatikan pula tadi kalimat menambah ilmu, Yosef lekah, yang mengindikasikan proses pendakian tahapan sebuah pengetahuan. Pemahaman dan praktik yang saya sebut dengan istilah menolak kecerdasan, memuja kebodohan, dan sikap-sikap anti ilmu serta anti berpikir rasional di atas masih bisa kita lihat dalam banyak kesempatan dalam kehidupan Kristiani kita. Ya, perhatikan saja kalimat-kalimat yang muncul atau sering kita dengar ketika kita bercakap-cakap. Gunakan ayat firman Tuhan dan jangan pergunakan logikamu sendiri. Apakah logika itu selalu bertentangan dengan firman Tuhan? Apakah logika dan rasionalitas bertentangan dengan firman Tuhan? Persoalannya, apakah kita bisa melepaskan peran akal, rasio, logika dalam menelaah kitab suci? Kita perlu tahu bahwa terjemahan-terjemahan Alkitab yang kita pegang itu juga hasil dari kerja keilmuan, kepandaian, kerja akal. Kita bisa menerima bacaan dalam bahasa Indonesia ini karena ada seseorang menerjemahkannya. Seseorang bisa menerjemahkan karena dia memiliki kompetensi dalam penguasaan bahasa sumber, baik bahasa Ibrani, Aramaik, Yunani. Dan bukan hanya sekedar menguasai bahasa, tapi harus menguasai latar belakang sosial, sosial budaya, di mana kisah-kisah dalam kitab suci dituliskan. Dan keilmuan itu akan membantu kita untuk berusaha untuk memahami teks-teks dalam kitab suci, bahkan ketika diterjemahkan. Jadi tidak bisa kita melepaskan, mengabaikan peran akal budi, pengetahuan, kepandaian, teologi, dan membenturkannya dengan iman. Karena baik iman dan akal, iman dan pengetahuan datang dari sumber yang sama. Dampak serius ketika kita memisahkan akal dan rasionalitas serta kecerdasan dari iman, kita akan kerap melihat berbagai praktek-praktek manipulasi pesan-pesan keagamaan yang dapat membodohi umat, yang membuat umat begitu saja menerima pernyataan-pernyataan yang irasional. Sehingga kalau kita pernah mungkin mendengar di luar negeri bagaimana terjadi proses bunuh diri massal, bukankah karena itu kita mengalami cuci otak dan tidak bisa berpikir kritis, sehingga hanya menerima dari satu pesan secara taat buta, sehingga itu bisa menimbulkan hal-hal yang membahayakan bagi kehidupan iman kita. Mengkultuskan seseorang seolah-olah seseorang tidak punya kekeliruan dalam tafsir dan pemahaman itu juga berbahaya. Membaca firman Tuhan, membaca Torah, bukan hanya mempertajam kesadaran religius, kesadaran tentang Tuhan, sikap welas asih, kebeningan hati, namun juga dapat meningkatkan ketajaman berpikir, pengetahuan dan hikmat, kepandaian, seperti dikatakan tadi dalam Mazmur 119 ayat 97 sampai 100 yang menjadi teks utama kita, bahwa membaca Torah, membaca firman Tuhan membuat kita lebih bijaksana, techameni, lebih berakal budi, hiskalti, dan lebih mengerti, et
bonan. Bukankah hal-hal ini merupakan hal-hal yang mencerminkan pengetahuan, akal budi, kecerdasan, pengertian, sehingga hal-hal tersebut bukanlah sesuatu yang buruk yang harus dilepaskan, melainkan satu kesatuan dalam kehidupan iman kita. Nah, kitab Amsal juga menjadi kitab yang syarat dengan ajakan untuk memperoleh hikmat, kecerdasan, serta pengetahuan, seperti tadi sudah kita kutip dalam Amsal 1 dan dalam pasal-pasal yang lain. Kecerdasan dalam memahami Torah Yahweh, firman-firman Tuhan, termasuk kitab Perjanjian Baru, menimbulkan pembebasan dari belenggu kebodohan dan pemahaman yang keliru. Mazmur 119 ayat 130. Kesadaran religius atau iman sejatinya memberikan pencerahan pada akal budi untuk menyelidiki hukum-hukum Tuhan yang kerja di balik bekerjanya hukum alam. Kesadaran religius seharusnya mendorong kita mempelajari realitas empirik yang ada di sekeliling kita dan yang mempengaruhi kehidupan kita, baik realitas alam, realitas sosial, realitas ekonomi, realitas politik, realitas teknologi, kebudayaan, dan seterusnya. Dan dengan demikian terjadi sebuah sinergi antara iman dan akal budi, antara kepercayaan dan pengetahuan. Demikian Midras pada kesempatan kali ini, kiranya setiap kita mendapatkan hikmat pengertian dari firman yang ditabur dan disampaikan. Sahabat Shalom, Tuhan Yahweh Bapa Surgawi memberkati dalam Yesus Mesias, Juru Selamat dan junjungan agung kita yang ilahi. Haleluya. Amin.